Baik, Om Swastiastu. Baik, kalau perkenalkan, nama saya Pamangginana dengan NIM 21.111.039 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu berjudul penerapan algoritma backtracking pada permainan teka-teki pencari kata. Nah, di sini abstraknya adalah algoritma backtracking atau runut balik adalah algoritma yang berbasis pada algoritma DFS, yaitu depth first search. Nah, untuk mencari solusi persoalan secara lebih mantis. Nah, algoritma ini merupakan perbaikan dari algoritma brute force yang memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Nah, saat ini algoritma backtracking dapat diterapkan untuk program games, untuk permainan. Nah, salah satunya permainan yang dapat diselesaikan dengan algoritma ini adalah permainan yaitu permainan pencari kata, teka-teki pencari kata. Nah, yang pertama ada bab satunya pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, latar belakangnya. Nah, pada kehidupan kita ini keberadaan game atau yang kita kenal dengan istilah permainan sangatlah penting. Permainan baik tradisional maupun modern dimainkan oleh semua kalangan sebagai pengisi waktu senggang. Salah satu jenis permainan yang banyak diminati adalah permainan teka-teki. Nah, permainan teka-teki yang berkembang sekarang ini semakin bervariasi. Salah satunya adalah permainan teka-teki pencari kata. Permainan ini merupakan permainan teka-teki pencari kata tersembunyi yang disusun dalam bentuk array dua dimensi atau matriks. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana algoritma backtracking digunakan dalam menyelesaikan permainan teka-teki pencari kata dan bagaimana pengorganisasian solusi dilakukan melalui pohon ruang status. Untuk tujuannya dibuat dalam makalah ini yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai teka-teki pencari kata menggunakan metode algoritma backtracking. Nah, untuk dasar teorinya, eh, yang pertama ada properti untuk properti umum algoritma backtracking. Terdapat yang kedua pengorganisasian solusi. Yang ketiga prinsip pencarian solusi. Yang pertama kita bahas properti umum algoritma backtracking. Pertama ada solusi, solusi persoalan solusi. Yang kedua ada fungsi pembangkit. Yang ketiga ada fungsi pembatas. Nah, kita jelaskan yang pertama yaitu solusi persoalan solusi. Nah, persoalan dinyatakan sebagai vektor dengan nuklei X sama dengan X1, X2, dan X2. Fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit digunakan untuk membangkitkan nilai XI dalam yang merupakan komponen vektor solusi. Ketiga ada fungsi pembatas. Fungsi pembatas ini digunakan untuk menentukan apakah X1, X2 mengarah ke solusi yang iya atau tidak. Untuk pengorganisasian solusi, semua kemungkinan solusi dari persoalan persoalan disebut ruang solusi yaitu solusi solution space. Nah, ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Nah, untuk prinsip pencarian solusi terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama ada solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun dengan mengikuti algoritma DFS. Yang kedua ada tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun bertambah panjang. Yang ketiga ada jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, proses proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Yang terakhir yang keempat, pencarian dihentikan jika telah menemukan solusi atau tidak ada lagi simpul hidup untuk runut balik. Nah, selanjutnya analisis penyelesaian. Nah, teka-teki pencari kata, penulis membuat sebuah program pencarian solusi otomatis pada permainan ini.
Tampilan dari program ini dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, ini tampilan programnya. Dalam melakukan pencarian satu kata, pemain harus mencari melalui 8 jalur yang memungkinkan, yaitu yang pertama ada horizontal ke kanan, yang kedua ada horizontal ke kiri, yang ketiga ada vertikal atas, vertikal bawah, yang kelima ada diagonal ke kiri atas, diagonal kiri bawah, diagonal kanan atas, dan yang terakhir ada diagonal kanan bawah. Nah, solusi persoalan dari permainan teka-teki pencari kata adalah vector and tuple. Tiap komponen adalah huruf pada posisi tertentu pada papan permainan. Untuk program yang dirancang, nilai n dibatasi dengan 1 sampai 5 huruf. Ruang solusi dari persoalan ini adalah semua kemungkinan kata yang dapat diperoleh di papan permainan dengan memeriksa ke 8 jalur yang telah disebutkan di atas. Nah, ini untuk gambarannya, pohon ruang statis pada program pencarian solusi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, inilah pohon ruang statisnya. Nah, untuk langkah-langkah pencarian solusi pada program ini adalah yang pertama, simpul akar pada pohon ruang status merupakan inisialisasi dan menyatakan pencarian huruf awal dari kata yang ingin dicari di papan permainan. Nah, yang kedua, jika pencarian pada langkah pertama tidak menemukan satupun posisi pada papan permainan yang berisi huruf awal dari kata yang dicari, berarti kata tersebut tidak ada di papan permainan. Yang ketiga, jika pencarian pada langkah pertama menemukan posisi yang tepat, pencarian huruf dilanjutkan akan dimulai dari posisi tersebut. Yang keempat, pembangkitan simpul-simpul dari posisi tersebut dilakukan mengikuti algoritma DFS. Simpul dibangkitkan dengan urutan dari jalur dari atas, kanan, kanan bawah, bawah, kiri, kiri atas. Yang kelima, pembangkit simpul selanjutnya dilakukan berdasarkan pada fungsi pembatas. Yang keenam, pencarian berhasil jika menemukan kata yang dicari pada pembangkitan simpul-simpul pada proses pencarian melalui suatu jalur. Yang ketujuh, jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan backtracking ke simpul orang tua. Yang kesembilan, jika simpul level 1 yang diperoleh dari langkah 8 jika tidak diekspansi lagi atau semua jalur telah diperiksa dan tidak ada yang memenuhi, pencarian solusi dilakukan dengan backtracking ke simpul akar. Nah, selanjutnya kasus pertama, pencarian kata yang ada di papan permainan kata yang akan dicari yaitu adalah DISK, DISK. Nah, pertama kita cari kata awalnya yaitu D. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita pertama eh, menentukan awalnya yaitu D. Terus horizontal ke kanan itu D, I, S. Untuk selanjutnya yaitu A. Karena tidak memenuhi, kita runut balik. Nah, sampai itu. Terus di sini kita memilih ke diagonal diagonal bawah kanan. Karena tidak memenuhi, kita balik lagi. Terus kita vertikal ke bawah. Karena tidak memenuhi, kita balik lagi. Terus karena huruf D dari baris 2 kolom 2 tidak memenuhi, kita lanjut
baris pertama kolom keempat, terus vertikal ke atas, karena tidak memenuhi kita balik lagi, terus diagonal tas kanan, karena tidak memenuhi kita balik lagi, terus ke horizontal ke kanan, terus kita tidak menemukan eh, kata yang dicari, kita balik lagi. Nah, kita balik lagi. Nah, kita ganti D-nya ke posisi yang ada di posisi kolom keempat, baris keempat. Nah, untuk sini kita eh, vertikal ke atas, kemudian sampai kita ketemu kata yang dicari. Nah, begitu kita sudah ketemu, maka akan sukses. Selanjutnya, lintasan solusi dapat dilihat pada lintasan yang diblok dengan garis biru. Jika digambarkan pohon ruang status dinamis pada kasus pertama, dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, yang tadi dijelaskan itu seperti ini pohon ruangnya. Nah, untuk yang pertama, D yang pertama dia itu kolom 2, baris kedua. Yang kedua yaitu ada kolom keempat, baris ke satu. Yang ketiga yaitu yang berhasil adalah kolom keempat, baris keempat. Nah, dari kasus di atas, terlihat bahwa algoritma backtracking yang diterapkan pada program pencarian solusi permainan teka-teki pencari kata jauh lebih baik dibandingkan algoritma brute force yang memeriksa semua kemungkinan solusi. Algoritma ini hanya membangkitkan dan mempertimbangkan simpul-simpul yang mengarah ke solusi persoalan dan membunuh simpul-simpul yang tidak mengarah ke solusi sehingga akan memangkas waktu pencarian solusi, yaitu pencariannya lebih cepat. Nah, kesimpulannya adalah permainan teka-teki pencari kata ini merupakan suatu permainan tipe teka-teki yang sangat sederhana, namun ternyata permainan ini cukup menarik karena pemain diajak untuk teliti dalam mencari kata-kata di antara serangkaian huruf yang membentuk matriks. Dalam makalah ini dirancang sebuah program untuk pencarian solusi otomatis pada permainan ini dengan menggunakan algoritma backtracking. Algoritma ini yang berbasis algoritma DFS ini jauh lebih baik dari algoritma brute force yang memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Algoritma ini hanya membangkitkan dan mempertimbangkan simpul-simpul yang mengarah ke solusi persoalan dan membunuh simpul-simpul yang tidak mengarah ke solusi sehingga akan eh, memangkas waktu, yaitu waktunya lebih cepat. Nah, sekian dari penjelasan makalah ilmiah dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.